Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Psikis Lo Kena. Apa kabar nih Sobat Psikis semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Uci di channel Psikis Lo Kena, channel yang dimana kita akan menghadirkan narasumber maupun cerita-cerita horor yang dialami sendiri yang merupakan kisah nyata, no fiktif-fiktif ya kan, kalau di channel Psikis Lo Kena. Nah, Sobat Psikis, jangan lupa sebelum nonton video ini di follow dulu Instagramnya Psikis Lo Kena, yaitu @psikislokena, dan juga fanpage Facebooknya Psikis Lo Kena, yaitu Psikis Lo Kena. Ada di sini semua alamatnya. Baiklah Sobat Psikis, kali ini kita ada di segmen favorit kalian semua, yaitu segmen Nari alias segmen Nara Misteri. Nah, segmen Nara Misteri ini kita menghadirkan narasumber yang memiliki kejadian-kejadian mistis nyata dan dialami oleh dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Jadi yang disampaikan adalah benar-benar cerita real yang mereka alami sendiri ya Sobat Psikis. Oke, Nara Misteri kita kali ini berasal jauh dari Bogor kalau nggak salah ya. Dia itu salah satu tenaga kesehatan alias nakes, namanya Regi. Nah, Regi ini kemarin ngirimin cerita-cerita pengalaman mistisnya dia selama bekerja di klinik dan juga bekerja di IGD rumah sakit. Ceritanya mantep, serem banget Sobat Psikis. Makanya Sobat Psikis jangan skip ya video ini sampai habis, harus ditonton. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita siap-siap Psikis Lo Kena. Baiklah Sobat Psikis, sebentar lagi akan kita dengerin cerita dari Regi, seorang tenaga kesehatan yang mengalami berbagai gangguan dari makhluk astral tempat dia bekerja. Yuk langsung aja kita dengerin voice note dari Regi. Jadi waktu itu kan aku masih kerja di klinik ya Teh. Kalau sekarang kan udah di rumah sakit. Nah, waktu kerja di klinik itu pas jaga malam itu ngalamin kejadian horor gitu. Sebenarnya udah sering sih ngalamin kejadian horor gitu. Yang beli aqua tiba-tiba aquanya tinggal setengah, terus banyak dah pokoknya. Lokasi kliniknya di daerah Tajur Halang situ. Nah, di Desa Nanggela. Nama kliniknya klinik tit sensor. Nah, langsung aja ke ceritanya Teh. Jadi pas jaga malam nih, nah itu kan ada 3 pasien ya kalau nggak salah, agak lupa juga nih, ada 3 pasien. Pas malam malam Kamisnya itu ada 3 pasien, tapi pagi-paginya itu pasien udah dipulangin semua, udah sehat lah gitu, udah pulang. Nah, pas malamnya jaga malam lagi nih, posisi itu udah nggak ada pasien kan, karena pagi-paginya udah pulang semua. Sekitar jam 2-an lah, apa jam 1 gitu lupa, pokoknya sekitar jam-jam segitu, lewat tengah malam dikit lah. Ada bapak-bapak, kan waktu itu yang jaga itu 3 orang kan, asisten perawat, bidan, sama saya. Nah, yang perawat sama bidan ini dia tidur di kamar gitu, sedangkan saya kan cowok sendiri nih, jadi tidur di luar. Nggak tidur sih sebenarnya, jagain aja takut ada pasien mendadak kan. Nah, lagi main HP tuh di depan, di ruang di depan ruang periksa gitu, di lobi lah. Tiba-tiba ada bapak-bapak, "Mas, infusannya habis." "Oh iya Pak, kamar yang mana Pak?" "Yang tengah." "Oh iya, atas nama ini," gitu dia bilang. "Oh iya Pak, nanti saya kesana." Nah, pas habis ambil RL-nya, terus tiba-tiba ingat kan, bukannya nggak ada pasien ya. Terus ya udah beraniin diri aja tuh datang ke tengah, ke ruang
ke kamar gitu, ke kamar inapnya. Emang kosong, nggak ada pasien sama sekali. Terus bangunin kan, nanya, kenapa, emang ada pasien ya? Nggak ada kan lu yang di depan, kita mah gimana lu aja, kata bidannya gitu. Terus ya udah, emang nggak ada pasien gitu. Terus mikir kan, tadi siapa gitu. Waktu itu sempet difoto kok ruangannya, dikasih ke Teuci kan ya ruangannya. Sebenarnya sering sih kejadian di situ, karena kan tempatnya itu tuh emang depannya kebun, samping kanannya kebun, terus emang di tengah desa gitu kan, jadi agak serem. Terus ruangannya juga lembab gitu loh yang belakang. Kadang-kadang kan yang belakang itu kan VK ya, jadi buat tempat ngelahirin gitu. Nah, kalau nggak ada pasien sama sekali ya ruangan itu ditutup gitu. Tapi kadang-kadang kalau malam gitu ya suka ada pasien, suka ada orang di situ, padahal nggak ada pasien. Karena kita suka tanya, emang ada pasien ya di belakang? Nggak ada. Nah itu siapa, ibu-ibu duduk gitu, suka kayak gitu. Terus suka tiba-tiba ada angkot jam 3 pagi. Karena angkot kan di situ habis maghrib juga kan udah nggak ada ya. Cuman jam 3 pagi itu kadang ada angkot, positive thinking aja mungkin pada ke pasar. Tiba-tiba yang turun ibu-ibu mukanya putih pucet gitu. Ya gitulah. Pokoknya di klinik itu tuh emang serem sih gitu, serem, banyak banget lah kejadian gitu. Pak, dari pasiennya juga kadang-kadang suka ada tiba-tiba pasien itu teriak gitu. Terus tiba-tiba tengah malam minta pulang, saya mau pulang aja gitu. Katanya tiba-tiba ada yang nengok di jendela tuh, ada yang ya dia nampakin lah gitu. Terus di ruangan, pokoknya di ruangan belakang itu udah sentralnya deh, sentral gaib kayaknya, itu ada portal gaib kayaknya kalau kata Kiprana mah. Tapi emang dari apa ya, suhunya juga dingin, terus lembab sih, yang penting tuh lembab, soalnya kan setan mah suka tempat lembab dan gelap ya. Jadi di belakang itu memang banyak banget kejadian gitu. Suka tiba-tiba bau menyan sendiri, terus tiba-tiba ada yang ada pintu kebuka sendiri gitu. Kalau di depan mah kadang-kadang suka ada yang misi mas, assalamualaikum, tapi nggak ada orangnya gitu. Itu sering banget sampai yang kerja di situ juga udah biasa ya gitu mas. Terus tiba-tiba suka ada anak kecil. Dan yang paling aneh itu pernah kejadian waktu itu pintunya ditutup. Terus waktu itu ada renovasi, kalau nggak salah ceritanya itu ada renovasi, pintu belakangnya itu ditutup. Nah pas dibuka ada jejak anak kecil tapi ke tembok naik. Ada yang ngerti kayak gitu ya? Iya, ada kan ya waktu itu ya. Jadi ada jejak anak kecil ke tembok. Bingung nggak? Nggak mungkin ada anak Spider-Man kan? Ada jejak anak kecil dan posisinya itu tuh di permanen, ditutup permanen untuk renovasi. Tiba-tiba pas dibuka ada jejak anak kecil tapi naik ke tembok gitu, kayak ngerayap gitu. Ya positif thinking aja, mungkin Venom mungkin. Nah kalau sekarang itu kan jaga UGD ya di rumah sakit, banyak itu mah lebih parah ya dari di klinik, ekstrimnya lebih parah gitu. Lebih parah lah di rumah sakit mah. Kalau di klinik kan paling gangguan terbesarnya ya kayak tadi tuh, infusannya habis ternyata nggak ada pasien. Ya hampir sama sih, cuman kalau di rumah sakit mah kadang-kadang ada bel kan ya di nurse station. Kalau misalkan pasien perlu ada apa, pencet bel kan, itu pencet bel tiba-tiba nggak ada orang. Terus pernah kejadian kemarin gini, itu pasiennya meninggal jam 4 sore gitu, karena masuk shift malam. Habis itu operan kan. Nah nggak ada yang operan, pasien yang satu ini nih. Ya udah tuh visit ke pasien,
terus yang lain udah pada pulang. Ini kok masih ada satu pasien nih gitu yang belum divisit. Ya udah visit tuh, Bu, masih ada keluhan? Udah nggak ada, Mas. Mas, mohon maaf, minta tolong boleh nggak? Boleh, Bu. Kenapa? Minta tolong teleponin keluarga, bilangin saya mau pulang aja gitu. Emang keluarganya nggak ada yang jaga, Bu? Harusnya ada yang jaga, Bu, satu. Nggak ada, lagi pulang, lagi ngambil baju. Ya udah tuh. Ya udah, mana nomor teleponnya? Mau telepon lah, larilah ke FO, minta tolong. Sana, Bu, minta tolong, gue mau telepon, ada pasien yang minta tolong telepon keluarganya. Oh ya udah, telepon tuh, diangkat gitu. Ini dari rumah sakit, Bu, ibunya minta pulang, bisa kesini nggak? Oh bisa Mas, nanti kita lagi nyiapin baju kok. Oh ya udah, ditunggu ya. Iya. Datanglah. Terus nanya FO, emang pasien mana yang mau pulang? Itu kamar A lah, pokoknya kamar A atas nama ibu A lah, samarkannya. Bingung kan? Oh ya udah katanya. Habis itu izin tuh ke station, terus bilang tuh ibu A mau pulang katanya kan, nunggu keluarganya. Ibu A yang mana? Itu kamar A. Serius lu katanya. Emang kenapa? Itu plus jam 4 sore katanya. Emang lagi nunggu keluarganya, cuman kita teleponin keluarganya nggak ada yang respon, nomornya nggak ada yang aktif. Ini gue barusan dari situ. Ini dapat nomornya aja dari ibu itu, nih nomornya pasti cocokin, nomornya beda. Jadi yang tertera di formulir di status kontak keluarga itu nomornya nggak aktif. Nah yang dikasih ibu tadi itu aktif. Itu lu dapat nomor dari mana? Dari ibunya. Nggak mungkin lu. Gue dapat nomor dari mana? Masa ya gue save nomor keluarga semua pasien, kan nggak mungkin. Masa sih katanya. Nggak lama datang keluarganya tuh bawa, ibu saya mau pulang. Iya, dijelasin sama dokternya kalau plus jam 4 sore. Bingung kan? Nah tadi ada yang nelpon, Mas. Iya saya yang nelpon, Bu. Agak rumit ya diceritain kejadiannya gitu, kronologinya agak rumit buat diceritain, tapi ya coba diurus aja dulu, Bu, jenazah ibunya. Nanti kalau misalkan udah renggang baru kita ceritain gitu, kita kasih tahu kronologinya kenapa saya nelpon ibu. Oh ya udah baik, diurus. Abis itu saya ceritain jadi si keluarganya itu memang izin pulang jam 5 sore, jam 12 siang, mau balik lagi jam 5, tapi karena entah macet atau gimana kali ya, males kali, niatnya nanti jam 8 agak maleman biar renggang jalan gitu. Katanya jam 4 sore ibunya plus, dihubungin gak ada yang aktif. Nah makanya bingung, yang tahu nomor ini tuh cuman ibunya, karena nggak dipublish lah sama anaknya kalau nomor yang dikasih ibunya itu. Makanya bingung, kok bisa ibunya ngasih nomor jam 7 malam, sedangkan dia plus jam 4 sore. Bingung kronologinya, ngejelasinnya gimana, tapi udah paham sih gitu. Untungnya kita tinggal di Indonesia yang masih spiritualis. Coba kalau tinggal di Amerika disangka bohong kali. Jadi baru-baru ini sekitar 4 hari yang lalu ada pasien meninggal sih, datang ke UGD. Dia bunuh diri gitu, gantung diri lah. Nah keluarganya itu dan pihak yang berwajib lah mau ngecek masih hidup atau enggak gitu. Soalnya dilihat dari kondisi fisiknya, KU-nya ya, kalau medis disebut KU-nya, keadaan umumnya itu masih, badannya masih hangat segala macem, terus nadinya tuh masih ada gitu menurut orang yang ngecek pertama kali. Dicek lah sama kita nih di UGD. Nah kita nyatakan plus kan, karena memang udah tidak ada pergerakan lagi, baik dari saluran nafasnya maupun venanya.
terus dicek saturasi oksigen juga udah meninggal nih, udah nggak kebaca, tensi pun udah nggak naik. Udah, singkat cerita, si ke polisi minta ini kita mau autopsi, mau prostujustia forensik di RSCM gitu, karena keluarga minta di RSCM. Ya udah, bikin surat rujukan. Itu posisi sih sore. Nah, kita antar ke RSCM. Oke, lanjut. Nah, si pasien kita rujuk nih, kita siapin ambulan, terus kita rujuk ke RSCM. Posisi rumah sakit itu kan di Depok ya. Nah, kita ke RSCM nih, ke Cikini sana. Itu kan agak jauh ya, lumayan jauh juga sih, lumayan lama kita masuk tol. Selama di ambulan itu emang ngalamin hal aneh gitu. Pertama, si pasien tiba-tiba mendengkur tuh kan, gitu. Logikanya kalau mendengkur berarti masih ada alat pernapasan yang bekerja gitu, cuman si udaranya itu tidak keluar sebagaimana mestinya, atau ada penyumbatan di saluran pernafasan. Itu mengakibatkan manusia mendengkur kan, gitu. Kita kaget kan, kok ini mendengkur, coba cek saturasi. Dicek saturasi itu nggak kebaca. Loh, ini mendengkur loh, barusan denger kan semua. Iya denger gitu. Coba cek saturasinya nggak kebaca. Saturasi itu tuh alat pengukur oksigen dalam tubuh. Jadi kalau misalkan masih ada oksigen dalam tubuh, kemungkinan masih bisa mendengkur gitu, meskipun sudah plus. Cuman teorinya orang plus atau meninggal itu oksigen tidak ada, makanya darah itu pasti akan turun karena tidak ada pembakaran. Nah, dicek saturasinya, dicek oksigen dalam tubuhnya itu udah nggak ada, berarti udah plus kan. Aneh banget gitu, kok bisa pasiennya mendengkur padahal udah plus. Pertama itu. Terus kita ngecek KU-nya nih waktu di UGD. Pas dicek matanya itu ya biasa gitu, matanya ke atas gitu. Pas di ambulan begitu mendengkur, dicek KU lagi, itu matanya tuh ngelirik ke kiri, kaget kan, waduh. Terus kata perawat senior, ala biasa lah, namanya juga bunuh diri, paling udah dirasukin jin gitu. Iya kali ya gitu, cuman kan ngeri aja nih, takut ada apa-apa di ambulan. Enggak lah, berdoa aja sama Tuhan gitu, dia non muslim gitu. Akhirnya dia sambil baca ya doanya lah gitu. Terus kita bawa bercanda aja gitu kan, coba aja bacain Injil gitu. Dia kan Islam, masa dibacain Injil, gue dibecandain lah akhirnya. Dibawa bercanda biar nggak takut. Nah, pas mau sampai Cikini itu ini sebenarnya masih rasional sih ya, karena orang yang meninggal itu dalam beberapa menit, sometimes dia masih bisa tangan atau kakinya masih bisa bergerak karena ada saraf motorik kan, masih ada aliran darah di saraf motoriknya. Itu yang menyebabkan manusia masih bisa bergerak meskipun dalam keadaan meninggal. Cuman nggak intens gitu geraknya, cuman refleks doang. Tiba-tiba kakinya gerak gitu, gerak kayak kejang, kayak tremor gimana sih. Nah, kakinya gerak gitu. Dicek tapi dingin, kakinya udah dingin, namanya orang meninggal dingin kan. Kalau udah dingin kan berarti udah nggak ada aliran darah gitu. Darah udah turun mengikuti gravitasi. Nah, kita dorong lah nih ke RSCM. Sampai di RSCM, jadi jenazah ini tuh harus ngantri lah gitu, istilahnya harus ngantri karena masih ada tindakan operasi di ruang operasi forensiknya. Akhirnya ya kita tungguin tuh sampai forensik, karena kan
datanya harus kita ambil dan kita serahin ke polisi, ke tim forensik kan. Ya udah kita tungguin, ditaruhlah di kamar mayat. Nah jam 8 apa jam setengah 9 malam gitu udah selesai, ini udah giliran si jenazah ini nih mau di autopsi, mau di forensik. Begitu diambil dari kamar mayat itu posisinya udah berubah dong. Posisinya berubah dari tadinya celentang, kenapa sekarang menghadap kiri, ngeringkuk gitu mayatnya. Masa mayat meringkuk, kan mayat kan kaku. Disitulah udah mulai aduh udah males nih gue nih. Terus gue ngomong ke perawat senior itu, gue males dah nanganin pasien bunuh diri kayak gini nih. Mana gue punya bocah lagi, gue punya anak kecil, gue aja ngikutin doang. Ya enggak lah, ya lu berdoa aja, masa setan yang ngikutin gitu, mau lu siapa? Ya udah tuh kita bawa tuh, kita benerin lagi jenazahnya, kita bawa ke forensik. Habis itu kita tinggal karena udah bukan tanggung jawab kita kan, udah masuk ke ruang operasi, kita tinggal tuh. Habis itu ya udah, pas di ambulan gitu, supir ambulannya bilang, ini udah nggak ada jenazah kan, udah nggak ada, mobil masih berat nih gitu, mobil masih berat, kita mau balik nih ke rumah sakit, mobil masih berat nih. Waduh, kan bener kan, ngikutin kan. Ya udah berdoa aja, berdoa tuh, mobil masih berat, kayak ada 7 sampai 10 orang di dalam mobil gitu. Nah habis itu bingung kan, aduh kenapa nih berat banget gitu, sampai tol juga ngeden kan, beda kan kalau mobil ngeden kan, mobil berat sama mobil enteng tuh beda. Tapi kita nggak bisa pasang sirine karena kan kosong ya. Pengennya buru-buru sih karena udah takut kan, cuman kan nggak bisa pasang sirine. Ya udah jalan nyantai tuh sambil ngerokok, udah panik banget kan. Pas nyampe parkiran udah kayak biasa, udah nggak terjadi apa-apa. Jam 1 malam kita ngerokok di luar, istirahat nih, pasien udah los, udah nggak ada nih, udah aman pasiennya. Ngerokok dulu di luar ya, istirahat tuh, rolling kan. Gua berdua sama temen gua ngerokok di depan ambulan yang bawa jenazah tadi. Itu ambulannya goyang dong. Tapi kita biasa aja gitu, kita bawa ngobrol aja. Cuman ya kita sambil saling natap di situ, berarti kan dia juga ngeh kan. Dia juga ngeh gitu. Kalau ambulannya goyang. Ambulannya goyang ya? Iya, ambulannya goyang. Wah, jangan-jangan ada yang lagi pacaran tuh di dalam tuh. Pacaran gigi lo, kita habis bawa jenazah. Oh iya, ya udah biarin aja, liatin goyang gitu. Udah goyang, udah berhenti. Udah tuh nggak lama kita ngobrol, terus masuk. Nggak lama kemudian jam 2 ada pasien kebakaran. Jadi ada satu gang gitu di Depok, dia kebakaran gitu kan. Masuk tuh, pas ini ada 4 orang tuh. Yang satu luka bakarnya 80%. Udah ya nggak ketolong lah, intinya nggak ketolong. Udah ngorok juga, udah kehabisan oksigen gitu, udah keracunan lah, pernapasannya udah beda. Anehnya tuh mukanya tuh mirip jenazah yang tadi. Itu tuh aneh banget sumpah. Itu nggak tahu gue yang halusinasi atau itu udah suges. Terus kan kita kan kalau misalnya halusinasi, motor kita anggap bajai juga bisa gitu loh. Ini halusinasi kan. Mukanya kok mirip yang tadi ya, karena emang mukanya nggak jelas gitu kan, karena ya namanya luka bakar kan, udah mulai gosong, tapi kok pernah ngeh gitu mukanya. Ya gitu. Terus itu gue bilang sama senior, gue nggak beres nih. Kenapa emang? Masa gue lihat itu, kalau itu pasien gue ngeliat mukanya yang tadi sih.
Ah ngigo lu, ngantuk kali lu. Udah ntar dah habis pasien ini udah lu tidur sono. Enggak, tidur gue malah takut gue kalau tidur ntar ke bawah mimpi. Jadi cuci muka sono, sholat 2 rakaat. Ikutin dah tuh. Balik lagi, beda lagi mukanya. Beda lagi. Kayaknya halu sih itu. Halu. Sampai dokternya bilang, ente kebanyakan minum diazepam sih katanya. Diazepam itu ya semacam kayak tramadol lah, dia penenang gitu. Enggak dok, nggak pernah, ngapain minum diazepam, gue punya penyakit lambung. Ada pasien kebakaran udah lewat, udah dirujuk, yang meninggal udah dipulangin ke keluarganya. Kosong kan tuh UGD tuh, lagi ngobrolin yang tadi. Tiba-tiba brankar goyang. Brankar itu tempat tidur pasien, kan besi ya, jadi kalau goyang itu nyentuh tembok tuh kedenger jedeng gitu. Apaan tuh? Kucing kali. Kucing sakit apaan datang ke UGD? Dilihat brankarnya miring. Terus teman gue yang nyamperin gitu ya bersikap biasa aja, biasa katanya, gangguan gaib katanya. Kok malam ini angker banget kayaknya ya pasnya ya, dan namanya meninggal bunuh diri ya kan, nggak enak, mati kaget mah, apalagi mati disengaja ya. Pokoknya kalau udah ada yang mati kaget sama mati disengaja udah pasti angker dah gitu. Siap-siap aja udah malam ini. Itu jam 2 lewat lah, jam setengah jam 3-an lah, jam 3 lewat udah pada gelar tuh perawat cleaner station. Tiduran lu ah, ngantuk katanya. Ya udah nggak ada pasien ini. Ya udah tuh tiduran tuh, gue main HP, terus ada yang udah tidur. Nggak lama pintu UGD kebuka. Dok, sus tolongin ini, mas. Langsung pada bangun kan semua. Itu nggak ada siapa-siapa, semua dengar loh, itu semua dengar. Ada yang panik, ada yang minta tolong, dok, tolongin ini dok, sus tolong nih. Itu pintu UGD kebuka, kita bangun kan, panik, dan pas diri nggak ada siapa-siapa, pintu UGD ketutup. Sampai kepala perawatnya keluar terus nanya ke security, ada pasien barusan? Pasien mana? Nggak ada. Nggak ada pasien bro katanya. Lu denger nggak? Iya denger. Ya udahlah, tidur lagi. Ya terus gangguan tuh sampai jam 4 itu perawat di rawat inap manggil ke UGD. Yang angkat teman gua. Ada pasien atas nama Bapak Sanusi nggak nih dari UGD? Bapak Sanusi, iya, dia mencet bel mulu gitu, ngeluh, sesak napas mulu. Ini dia statusnya mana katanya? Kalau ngirim pasien dari UGD ke perawatan, tolong dong statusnya dikasih juga. Terus temen gua kan nggak tahu kan, terus nanya, ada pasien namanya Bapak Sanusi nggak sih katanya. Hah, Bapak Sanusi? Gua sama temen gua yang nganterin jenazah itu tuh lirik-lirik kan, Bapak Sanusi kan bukan yang bunuh diri ya. Apa ada lagi Bapak Sanusi yang lain? Coba diangkat tuh. Coba sini gue yang ngomong. Gue ambil kan teleponnya. Kenapa mbak? Mas, ada pasien atas nama Bapak Sanusi nggak statusnya di situ katanya. Tolong dong mas, UGD ini kebiasaan. Kalau misalkan operan statusnya jangan dibawa lagi. Coba cek dulu deh, itu kamar ada pasiennya atau enggak. Kenapa emang mas? Udah cek aja dulu. Emang ada namanya Bapak Sanusi? Udah cek aja dulu. Ya udah bentar katanya. Soalnya ini mencetin bel mulu. Perawatnya masuk tuh. Telepon lagi. Mas, nggak ada pasiennya. Kamarnya kosong. Kamar Sakura kosong katanya. Nggak ada kan pasiennya? Iya nggak ada mas. Hehehe, maaf ya. Iya kita nggak bego-bego banget bro. Kita operan pasti statusnya dimasukin ke perawat, ngapain diambil lagi. Tutup tuh, itu terakhir tuh. Nggak lama subuh kan, udah nggak ada gangguan lagi. Begitu mau pulang jam 7, mandi dulu kan,
itu sholat duha ya udah pulang dengan biasa, nggak ada gangguan lagi. Ya begitulah ceritanya mengantarkan pasien bunuh diri. Pokoknya pasien kecelakaan sama pasien bunuh diri itu pasti ada aja dah gangguannya. Pernah ada pasien kecelakaan, dia kecelakaan mobil gitu, jadi si kaca mobilnya itu nancep di perut, terus dia pas dicabut kan ya pendarahan kan, di berapa kasa pun tetap pendarahan. Terus dia bilang, saya ngantuk mas, saya ngantuk dok, saya mau tidur dulu. Jangan tidur pak, bentar aja, saya ngantuk banget, nggak taunya ngantuk tidur, meninggal. Nah setelah kejadian itu perawat juga banyak yang disengin gitu, katanya ada yang mencet bel, terus mbak tolong mbak, di telepon gitu ya, di telepon, mbak tolong mbak, ini darahnya nggak berhenti, darah kok ada pasien pendarahan masuk ke perawatan gitu kan, nggak mungkin gitu, pasti lihat kosong. Ya begitulah kalau misalkan ada pasien kecelakaan atau pasien bunuh diri, itu pasti ada aja. Pasien yang sakit dan punya hutang pun ada loh kejadian. Pernah kejadian pasiennya meninggal karena leukemia meninggal di ICU. Habis itu salah satu perawat teman gua dapat telepon dari ICU kalau si ibu ini tuh mau ketemu sama emasnya yang ngejemput pakai ambulan gitu. Akhirnya datang tuh teman gua ke ICU, ngobrol kalau dia tuh punya utang sekian, terus ngasih tahu uangnya ada di sini, tolong sampein ke keluarganya. Nggak taunya dia udah plus gitu dari 3 jam sebelum dia ngobrol. Ya sering banget sih kejadian kayak gitu ya wallahu alam sih. Sebenarnya mah gue nggak terlalu percaya banget sih sama hantu kayak gitu ya, bisa aja itu kan halusinasi gitu kan. Cuma pas ngalamin kejadian kemarin sih hektik banget sih terus ya ada paniknya juga. Cuma namanya rumah sakit ya, tempat pemberhentian terakhir sebelum kuburan ya kan, apalagi di ICU sama di UGD itu sama parahnya. Kalau di rumah sakit itu ya kita ngalamin kejadian aneh pun kita harus tetap berpikir rasional gitu. Kayak ada yang mencet bel, kita tahu nih nggak ada kamarnya, nggak ada pasiennya di kamar, ya tetap kita datengin. Terus ada kejadian yang assalamualaikum kayak tadi tuh, tiba-tiba kita lagi tiduran di anesthesia, tiba-tiba ada yang masuk, sus tolong dok, tolong, ternyata nggak ada pasiennya. Itu tetap kita harus berpikir rasional, kita tetap harus nyamperin ke depan, harus tanya ke security, takutnya ada pasien yang dia lihat UGD kosong mungkin ya, terus dia ke FO atau ke tempat divisi yang lain gitu. Kita harus tetap rasional, jangan keburu panik dan takut gitu sih ya. Kalau di rumah sakit mah sudah pasti banyak sekali gangguan gaib gitu aja paling teh. Pokoknya kalau ada yang kejadian yang serem banget ya, kalau yang serem aja sih jangan deh, karena kalau serem aja mah ngebosenin ya. Serem aja tuh kayak yang mencet bel itu udah sering banget sih, jadi itu sebenarnya mau diceritain juga bosen banget gitu. Gangguannya itu doang. Terus ada yang datang ke anesthesia minta tolong infusannya dibuka atau infusannya macet, tiba-tiba masuk ke kamar pasiennya atau pasiennya kosong, gelap gitu. Itu udah biasa. Yang serem banget itu kayak ada yang masuk ke ruang ICU dari jendela. Jadi ICU kan lantai 2 ya, lantai 2. Nah pasien ini ada yang ngomong ke perawat, mas
Kenapa? Emang ada pintu ya di deket jendela situ? Pintu nggak ada. Oh, ada orang masuk gitu. Orang masuk, iya itu orangnya tuh lagi di ruang apa, di kasur yang pojok situ. Pas dibuka nggak ada orang gitu. Terus pasien, ada yang pasien ICU sih rata-rata nih, pasien ICU. Ada yang minta tolong beli nasi goreng, tadi ada tukang nasi goreng lewat, padahal kan di lantai 2. Mana ada tukang nasi goreng lewat di lantai 2, terbang gerobaknya. Serem lah, itu talinya aja sampai susah banget dilepasnya. Talinya susah dilepas, jadi bawa ke UGD itu udah beserta talinya. Parah deh. Terus oh iya, ada pasien yang ngejerit ya, belum gue ceritain tuh. Ada pasien yang ngejerit di lantai 2 di ruang perawatan. Ditanya kenapa? Itu ada yang bunuh diri, ada yang gantung diri. Di mana? Di jendela. Mana? Nggak ada. Dibuka jendelanya nggak ada. Itu ada yang gantung diri pakai baju merah. Ingat dia dong. Nah, Sobat Psikis, itu dia tadi cerita yang udah kita dengerin sama-sama dari Regi, seorang tenaga kesehatan yang berbagi pengalaman mistisnya kepada kita. Yang itu merupakan the real paranormal experience yang dia alamin sendiri. Bahkan di dalam voice note-nya itu ada suara temennya yang nyaut loh, ya kan? Temennya juga berarti ngalamin apa yang dia alamin. Dan sebenarnya ada satu kisah juga yang Regi kirim kepada saya, tapi karena agak sensitif berhubungan dengan keluarga dekat, jadi kami putuskan untuk tidak menayangkan cerita itu. Padahal ceritanya serem banget, campur sedih banget gitu. Gak apa-apa lah ya. Tadi cerita yang udah kita dengerin sama-sama juga cukup bikin merinding dan serem banget. Setuju gak Sobat Psikis kalau ceritanya Regi ini bener-bener serem banget? Kalau setuju Sobat Psikis coba komentar dong pendapat Sobat Psikis tentang cerita yang tadi udah kita dengerin sama-sama itu. Nah, Sobat Psikis juga boleh like video ini, terus komentar Sobat Psikis punya rekomendasi cerita apa, atau punya rekomendasi temen yang bisa kita kontak untuk kita mintain untuk sharing berbagi pengalaman mistisnya mereka. Terus Sobat Psikis jangan lupa untuk dukung terus channel Psikis Lo Kena dengan cara di subscribe channelnya, tekan tombol merahnya, dan juga supaya nggak ketinggalan update nih dari channel Psikis Lo Kena, Sobat Psikis juga harus tekan lonceng notifikasinya dan pilih semua. Jadi semua updatean, baik itu video short, karena kita ada segmen short horror story. Itu durasinya cuman paling lama 60 detik. Di situ akan ada cerita mistis yang dikemas secara singkat. Nah, Sobat Psikis boleh juga nonton short horror story di channel Psikis Lo Kena. Selain itu, walaupun kita punya segmen Nara Misteri, tapi nggak melulu harus Nara Misterinya tuh datang ke studio kita Sobat Psikis. Jadi bisa juga si Nara Misterinya itu mengirimkan ceritanya via email dengan berbentuk teks ataupun via voice note dan dikirim ke WA-nya admin Psikis Lo Kena. Boleh kontak dulu kita kalau kalian mau berbagi cerita di Instagramnya Psikis Lo Kena. Nanti kalian DM aja, pasti kita buka DM-nya. Oke Sobat Psikis, makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk selalu ambil hikmah baiknya dan buang semua buruknya. Terus kalau nonton cerita-cerita serem seperti ini, jangan membuat kalian malah makin takut dengan keberadaan gaib ataupun jin dan sebangsanya. Tapi kita harus semakin sadar bahwa Allah itu maha besar. Jadi kita semakin mempertebal iman kita ya Sobat Psikis. Oke deh, saya Uci undur pamit dari video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap, Psikis Lo Kena.